Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di perjalanan menuju Sila, para tawanan wanita mencoba melepaskan ikatan tangan mereka. Dan tiba-tiba pisau yang digunakan Putri untuk memotong tali itu terjatuh. Para pengawal menanyakan itu pisau siapa, dan Putri langsung menyerang para pengawal itu. Namun salah satu wanita di sana malah digorok lehernya. Dan semua wanita pun memohon untuk dibunuh juga daripada harus dijual ke Sila. Namun Putri akhirnya mampu melawan seluruh pengawal dan akhirnya Ondal bersama Gogon pun datang. Putri menghampiri Ondal dan Ondal mengelus rambut Putri. Gogon yang melihat mereka pun jadi cemburu. Sesampainya di kerajaan, Putri melaporkan pada raja bahwa para wanita ini akan dijual ke Sila oleh suku Sudo yang dipimpin oleh Tuan Hai yang juga ayah Hemuyong. Akhirnya Hemuyong bersama ayahnya dihukum cambuk atas kesalahan yang mereka lakukan. Pangeran sangat senang melihat tindakan tegas sang raja. Cerita beralih pada Putri Pyonggang yang meminta raja untuk membersihkan nama para penghuni lembah hantu karena merekalah yang menyelamatkan Putri, walaupun mereka tahu bahwa dirinya adalah putri raja yang sangat dibencinya. Scene berpindah pada Hemuyong dan ayahnya yang mengatakan kalau Gowonpyo akan membuat rencana untuk membuat Putri Pyonggang tidak akan bertingkah lagi. Lalu semua anggota kerajaan dikumpulkan oleh Gowonpyo dan Gowonpyo mengusulkan pernikahan Putri Pyonggang dengan Jenderal Gogon. Raja pun menolak dengan tawaran Gowonpyo itu, dan Putri yang mendengar kabar itu saat bersama Gogon di suatu tempat, Putri pun menjadi marah pada Gogon, lalu menuju tempat raja dan menolak pernikahan itu. Suatu malam, raja hendak duduk di singgasananya, namun betapa kagetnya raja melihat Gowonpyo yang sedang duduk di singgasana raja. Gowonpyo menunjukkan anak panah yang pernah digunakannya untuk membunuh Ratu Yeon dengan mengatakan, "Anak panah itu pernah kugunakan untuk membunuh kekasihku. Dan kau menjadi marah dan cemburu lalu membunuh orang-orang dengan membabi buta." Gowonpyo juga mengatakan kalau dia tidak menikahkan Putri dengan Gogon, maka rajalah yang akan mati. Pagi harinya, raja mengumumkan pencarian calon suami untuk Putri Pyonggang. Putri yang mendengar kabar itu lalu menuju kamar raja. Raja yang sedang mengurung diri di kamar dengan dijaga para prajurit tetap bergeming. Putri berlutut untuk tidak dinikahkan sampai dia kelelahan dan pingsan. Hemuyong lalu diminta untuk datang ke kediaman Putri untuk mengobati Putri yang sedang sakit. Hemuyong merawat Putri dengan baik sampai Putri sembuh. Scene beralih pada warga kampung. Tarajin dan Tarasan telah kembali ke kampung, sedangkan Ondal belum juga kembali. Ibu Ondal lalu menemui kepala desa dan meminta untuk mencari Ondal, karena ibunya takut Ondal akan bertindak gegabah setelah mengetahui Putri yang akan dinikahkan. Ternyata Ondal sedang berada di pasar dan melihat pengumuman mengenai pencarian calon suami untuk Putri Pyonggang. Ondal lalu mendatangi toko herbal milik Hemuyong. Di sana dia bertemu dengan Hemuyong dan Hemuyong mengajaknya masuk rumah untuk berbicara. Berpindah cerita ke Putri Pyonggang yang sedang berlatih pedang dengan penuh amarah. Dia mengingat ucapan ayahnya, sang raja, yang awalnya menolak menikahkan Putri, namun kini berubah untuk menikahkan Putri. Lalu Gogon menghampiri Putri. Putri meminta Gogon untuk mengajarinya berlatih pedang. Namun Gogon malah menyatakan cintanya dan melamar Putri serta berjanji akan menjaga Putri. Namun Putri menganggap ia tidak pernah mendengar itu dari Gogon.
Tetapi Gogon terus meyakinkan kalau hanya dialah yang mencintainya dari dulu sampai sekarang. Putri pun menolak cinta Gogon dan mengatakan kalau dia telah mencintai orang lain. Gogon pun tahu yang dimaksud Putri adalah Ondal. Singkat cerita, Gogon bertemu Gowonpyo ayahnya dan mengatakan kalau dia ingin menikahi Putri. Gowonpyo bertanya kenapa Gogon berubah dari awalnya menolak, sekarang menjadi ngebet banget. Gogon pun mengatakan kalau dia telah mencintai Putri Pyeonggang sejak kecil dan drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.